kembali lagi di channel Festinel Studio Febri House segmen Ingin Tahu. Ada updatean terbaru loh. Dan sebelum lanjut videonya, jangan lupa berapakah usia bumi sekarang ini? dan komen ya. Untuk menyempurnakan usia bumi, para ilmuwan mulai melihat faktor lainnya, nih dengan mempelajari benda-benda lain di tata surya. Para ilmuwan dapat mengetahui lebih banyak tentang sejarah awal planet ini. Lantas, berapa umur planet yang kita tinggali ini? Melalui berbagai informasi, metode, dan objek penelitian, para ilmuwan telah dapat menyimpulkan usia bumi sekitar 4,54 miliar tahun dengan rentang kesalahan 50 juta tahun. Bumi tidak memiliki akta yang mencatatkan kapan planet ini terbentuk. Jadi, tahukah Anda berapa umur bumi? Segala upaya dilakukan para ilmuwan di dunia untuk mencari tahu usia planet ini dengan mendata batu-batu di lapisan kerak bumi. Bahkan, penelitian batuan tidak hanya menyeluruh di permukaan bumi, tetapi juga sampai di bulan dan meteorit yang jatuh di planet ini. Namun dengan teknologi yang berkembang saat ini, maka metode itu terbukti tidak dapat diandalkan. Memasuki awal abad ke-20, para ilmuwan menyempurnakan proses penanggalan radiometrik. Metode ini dilakukan untuk mengetahui usia batu. Batuan tertua di bumi yang ditemukan hingga saat ini adalah Akasta Gneis, berusia 4,03 miliar tahun. Di barat Kanada dekat Great Salt Lake, penelitian pada batuan-batuan kuno tidak cukup, sebab batu-batu yang berumur lebih dari 3,5 miliar tahun juga dapat ditemukan di hampir semua benua. Untuk menyempurnakan usia bumi, para ilmuwan mulai melihat faktor lainnya nih. Dengan mempelajari benda-benda lain di tata surya, para ilmuwan dapat mengetahui lebih banyak tentang sejarah awal planet ini. Lantas, berapa umur planet yang kita tinggali ini? Melalui berbagai informasi, metode, dan objek penelitian, para ilmuwan telah dapat menyimpulkan usia bumi sekitar 4,54 miliar tahun dengan rentang kesalahan 50 juta tahun. Sebagai perbandingan, galaksi Bima Sakti yang berisi tata surya berusia sekitar 13,2 miliar tahun, sementara alam semesta telah berusia 13,8 miliar tahun. Kenapa harus ada siang dan malam sih? Siang dan malam sejak bumi terbentuk 4,5 miliar tahun yang lalu, selalu ada separuh bagian bumi yang terpapar cahaya matahari dan mengalami siang serta separuh lagi yang tidak dan mengalami malam. Namun karena bumi berputar pada porosnya disebut gerak rotasi, semua wilayah di bumi jadi mengalami siang dan malam secara bergantian. Sebenarnya ada banyak bintang dan terkadang ada bulan purnama yang menerangi langit malam. Namun, kondisinya tetaplah karena cahaya seluruh benda langit tersebut tidaklah cukup untuk kuat mengubah malam hari menjadi terang lebih cahaya. Bumi yang berotasi menyebabkan terjadinya siang dan malam. Gerak bumi sebenarnya bukan hanya rotasi saja, tetapi ada satu gerak lagi yang disebut revolusi atau gerak mengelilingi matahari yang tadi. Dalam mengelilingi matahari, bumi tidak berotasi dengan tegak, melainkan sedikit miring sekitar 2-3,5 derajat. Kemiringan tersebut menyebabkan tidak seluruh permukaan bumi mendapatkan bantuan siang dan malam yang sama dalam waktu 1 tahun. Kemiringan sumbu rotasi bumi menyebabkan 4 musim di negara yang terletak jauh dari ekuator. Di bagian kutub-kutub bumi bahkan terjadi hal yang belum ekstrim. Siapapun yang tinggal di sana akan mengalami siang hari yang terjadi selama 6 bulan juga. Itulah mengapa di kutub sangat dingin dan ada banyak es. Jadi sungguh menguntungkan karena kita tinggal di Indonesia yang berada di sekitar ekuator.
Nasi angkasa ini adalah fosil Big Bang berupa CMB atau yaitu CMB. CMB adalah Cosmic Microwave Background, yaitu radiasi termal yang mengisi alam semesta teramati hampir secara menyeluruh. Dengan teleskop biasa mengamati luar angkasa, ruang antara bintang dan galaksi tampak sepenuhnya gelap. Namun dengan teleskop yang cukup sensitif menunjukkan latar belakang yang menyala. Terkait dengan bintang, galaksi atau benda langit manapun, nyala ini tampak paling kuat di daerah gelombang mikro dalam spektrum radio. Yang dapat kita observasi saat ini dan menjadi bukti kuat tentang kebenaran teori Big Bang. CMB sendiri tersebar ke segala arah di penjuru alam semesta. CMB sendiri baru teramati secara tidak sengaja pada tahun 1965 ketika astronom Arnold Penzias dan Robert Wilson sedang melakukan riset untuk memperbaiki data komunikasi demi kepentingan industri. Dalam riset ini, mereka menggunakan teleskop radio ultra sensitif untuk menangkap sinyal satelit, tapi anehnya mereka menemukan deraunus radio yang sangat membingungkan mereka. Awalnya mereka mengira itu karena ada kawanan burung yang dihinggap di teleskop mereka, tetapi setelah burung dan juga kotoran mereka hilangkan, noise radio tersebut masih tetap ada, dan anehnya lagi sinyal noise tersebut arah datanya tidak bergantung pada arah teleskop dan juga waktu pengamatan. Akhirnya para siswa menyadari bahwa itu berasal dari alam semesta yang saat ini kita sebut sebagai CMB, dan 1% dari CMB tersebut dapat kita temukan pada semut di pesawat televisi kita ketika kanalnya kosong. Jika bulan hilang, tentu manusia tak dapat menyaksikan lagi bulan sabit, purnama ataupun gerhana. Namun jika debris bulan masih ada di sekitar bumi, debris itu bisa disinari matahari. Bisa jadi sinar terang akibat debris yang memantulkan cahaya matahari itu lebih purnama. Jika debris bulan masih ada, kemungkinan efek gravitasi yang diterima akan sama dengan efek gravitasi jika bulan secara utuh ada. Namun jika bulan sama sekali hilang, efek gravitasinya pun akan hilang. Jika gravitasi akibat bulan tak ada, pasang akibat bulan pun akan hilang. Fenomena pasang surut air laut masih akan terjadi, tapi akan lebih disebabkan oleh matahari dan akan terjadi pada siang hari. Dampak yang perlu diwaspadai dalam jangka panjang adalah terkait perubahan poros rotasi bumi. Diketahui poros rotasi bumi harus berubah membuat berputar seperti gangsing, kadang miring, kadang ke kanan. Bumi tidak perlu tegak lurus. Salah satu mempengaruhi poros rotasi bumi adalah bulan. Saat ini perubahan poros rotasi bumi berlangsung sangat lambat. Bila bulan tak ada, perubahan poros rotasi cepat akan berlangsung. Tanpa bulan, goyangan poros bumi yang kini hanya berkisar 22-25 derajat akan berubah ekstrim menjadi berkisar antara 0 sampai 85 derajat Celcius. Tanpa bulan, goyangan poros bumi yang kini hanya berkisar 22-25 derajat akan berubah ekstrim menjadi berkisar antara 0 sampai 85 derajat Celcius. Ini akan memicu perubahan iklim cepat, membuat bumi menjadi lebih tak stabil dan tak layak huni. Untunglah efek tiadanya bulan tidak berlangsung tiba-tiba, perlu jutaan tahun. Namun jika itu benar terjadi, kehidupan hewan akan terganggu dan boleh jadi aku mengganggu kehidupan manusia. Untungnya lagi Oblivion hanyalah fiksi ilmiah. Tahukah kamu sebenarnya lebar cincin planet Saturnus sama dengan 6 kali diameter bumi jika dijejerkan, namun ketebalan cincinnya tidak sampai jarak antara kota tua Jakarta ke Monas, yaitu ketebalannya hanya kilometer saja. Lebar 282.000 km, tebal 1 km. Melihat fosil Big Bang lewat TV. Tahukah kamu,
Semut yang ada di TV ketika kanalnya kosong atau saat Anda mencabut antena TV itu merupakan salah satu fosil Big Bang, yaitu awal mula terciptanya alam semesta. Jadi, ketika Anda melihat semut di TV, otomatis Anda telah melihat fosil Big Bang tersebut. Ini adalah fosil Big Bang berupa CMB. Apa itu CMB? CMB adalah Cosmic Microwave Background, yaitu radiasi termal yang mengisi alam semesta teramati hampir secara menyeluruh. Dengan teleskop biasa mengamati luar angkasa, ruang antara bintang dan galaksi tampak sepenuhnya gelap. Namun dengan teleskop yang cukup sensitif menunjukkan latar belakang yang menyala hampir sama di segala arah dan tak terkait dengan bintang, galaksi atau benda langit manapun. Nyala ini tampak paling kuat di daerah gelombang mikro dalam spektrum radio yang dapat kita observasi saat ini, dan menjadi bukti kuat tentang kebenaran teori Big Bang. CMB sendiri tersebar ke segala arah di penjuru alam semesta. CMB sendiri baru teramati secara tidak sengaja pada tahun 1965 ketika astronom Arnold Penzias dan Robert Wilson sedang melakukan riset untuk memperbaiki data komunikasi demi kepentingan industri. Dalam riset ini mereka menggunakan teleskop radio ultrasensitif untuk menangkap sinyal satelit. Tapi anehnya, mereka menemukan the raw noise radio yang sangat membingungkan mereka. Awalnya mereka mengira itu karena ada kawanan burung yang hinggap teleskop mereka. Tetapi setelah burung dan juga kotoran mereka dihilangkan, noise radio tersebut masih tetap ada. Dan anehnya lagi, sinyal noise tersebut arah datangnya tidak bergantung pada arah teleskop dan juga waktu pengamatan. Akhirnya Penzias dan Wilson menyadari bahwa noise itu berasal dari alam semesta yang saat ini kita sebut sebagai CMB, dan 1% dari CMB tersebut dapat kita temukan pada semut di pesawat televisi kita ketika kanalnya kosong. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.